Maka Anda kan saya minta baca 5 paper ya? Ya enggak? Nah, mungkin dari 5 paper yang Anda baca, cukup dipresentasikan masing-masing satu saja, pilih yang menurut Anda paling jelas, tapi dimulai dengan visualisasi sistemnya. Jadi, kira-kira gambaran sistemnya seperti apa sih? Ya, divisualisasi, terus kira-kira problemnya itu apa dan di mana? Kenapa itu jadi problem? Jadi ini ibarat yang kemarin saya ceritakan tentang orang sakit itu ya. Jadi perut sakit, mules, sering ke belakang, nggak nafsu makan kurang, berat badan turun gitu ya. Terus diidentifikasi gitu ya. Jadi Anda mulai dengan memvisualisasikan, terus kira-kira problemnya seperti apa. Pilih salah satu kasus yang Anda pelajari kemarin, terus ceritakan secara lebih lengkap, memvisualisasikan gambaran sistemnya. Jadi visualisasi yang paling sederhana kan pakai diagram input-output ya. Mana inputnya, mana outputnya, kontrol variabelnya apa, uncontrol variabel atau enablernya apa, performance indikatornya apa, terus kira-kira kok bisa jadi problem itu dari mana ini. Nah itu bisa. Oke, kira-kira garis besarnya itu. Siapa yang mau voluntary mengawali presentasi? Saya boleh nggak, Pak? Silakan. Afifah ya. Iya, Pak. Saya kalau di belakang takut malu, Pak. Saya takut, Pak. Ya nggak apa-apa, sama aja ya. Oh iya Pak, naruh presensi buat teman-teman nanti. Presensinya ada di sini, misi presensi. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Kalau misalnya pakai kayak yang apakah sudah terlihat, Pak? Oh, malah jadi gambar saya yang muncul. Oh iya, Pak. Saya ini kayaknya ada yang share gambar saya. Nah, oke, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afifah Puspitasari. Panggilannya sama Afifah ya? Panggilannya Sari, Pak. Oh, Sari, oke. Sebelumnya, mohon maaf sekali Pak jika saya mengerjakannya semampu saya, Pak. Saya jujurnya hanya sepaham ini, Pak. Oke. Jadi saya mengidentifikasi visualisasi problem dan generate alternatifnya berdasarkan buku yang saya temukan. Itu adalah Robert Bosch, Pak. Beliau menggunakan funnel ini, Pak, namanya Problem Solving Funnel by Robert Bosch. Robert Bosch sendiri itu fokusnya ada di manufaktur, Pak. Jadi lebih ke produk gitu, Pak. Jadi untuk problem solving produk. Jadi saya memakai ini untuk menganalisis paper-paper saya yang saya temukan gitu, Pak. Jadi kalau untuk problemnya sendiri itu bisa pakai drawing, bisa pakai what is not, atau pakai flow. Nah, saya sendiri memilih untuk memakai flow. Kalau untuk visualisasinya saya memakai flow. Kalau untuk mencari problemnya, untuk sampai root cause-nya, saya menggunakan Ishikawa itu, Pak, yang seperti tulang ikan itu, Pak, fishbone, Pak. Gitu. Jadi paper yang akan saya pilih itu mungkin paper pertama saya ini saja, Pak, tentang pricing and lot sizing policies for perishable goods when the demand depends on selling price, display stock, and expiration date. Untuk visualisasinya mungkin cukup sederhana, Pak. Di situ papernya membahas tentang bagaimana untuk identify demand dari perishable product. Yang kita ketahui perishable product itu sangat mudah rusak. Untuk menjualnya itu cukup perlu perhitungan begitu, Pak. Jadi
penulisnya sendiri berdasarkan harga, freshness, kesegarannya, dan display stoknya. Penulisnya itu di situ dikatakan bahwa faktanya adalah jika barangnya itu ditaruh di display banyak gitu Pak, misalnya buah-buahan ditaruh di display itu, maka konsumen akan lebih tertarik untuk membelinya. Jadi semakin banyak barang di display akan semakin banyak demand gitu Pak. Lalu perhitungannya adalah dengan menggunakan multivariate analysis untuk memperhitungkan optimum unit price, cycle time, sama ending inventory modelnya Pak. Lalu untuk mendapatkan maksimum profitnya. Nah, di find problemnya ini saya jujur pakai Fishbone ya Pak, mahal sekali. Lalu dari papernya itu sejujurnya sederhana, tapi yang membuat itu kompleks adalah perhitungan model matematikanya Pak. Lalu penulis harus memastikan potensial yang menjadi sumber permasalahan apa aja. Ada metode, ada mesin, ada material, itu ada gitu ya. So, potensi-potensi itu ditulis dulu. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa potensi itu tidak ada yang overlook, yang kelewatan dibahas. Itu adalah peranan dari Fishbone diagram. Tapi Fishbone diagram belum boleh untuk menjustifikasi mana yang paling penting, mana yang enggak. Kalau Fishbone diagram untuk menentukan root cause gitu, itu benar apa? Belum, itu baru awal mengidentifikasi. Jadi dengan Fishbone diagram kita akan sampai kepada kesimpulan, oh hal-hal yang potensial menjadi masalah sudah kita pertimbangkan semua. Tapi belum memutuskan mana yang jadi masalah. Oke, siapa? Ya, jadi di Fishbone diagram itu belum bisa memutuskan mana yang benar-benar jadi masalah. Makanya biasanya Fishbone diagram nanti kan digabung itu ada 7 tool, ada 7 tool ya. Nah dari tool itu yang 14 itu akhirnya kan. Dari 7 tool sama 7 tool, biasanya terus digabung kan. Salah satu yang paling sering untuk menggabung dengan Fishbone kan dengan Pareto diagram. Karena dari Pareto kan yang potensial dari Fishbone itu sudah muncul nih masalahnya. Terus dari Pareto diurutkan mana yang paling sering muncul kan. Sehingga yang diselesaikan ini loh yang paling sering, yang utama. Karena kalau Anda berhenti di Fishbone, nanti itu yang banyak sering jadi menurut saya overlook itu karena nggak ada prioritas di Fishbone. Kalau semuanya mau diselesaikan nggak pernah selesai. Oh iya Pak, betul. Fishbone itu kan ketemu semuanya mau diselesaikan. Jadi selangkah sebelum Fishbone digunakan, setelah ketemu masalahnya kira-kira ini, identifikasi secara detail, dari yang sekian banyak itu sebenarnya mana sih yang paling kritikal harus kita selesaikan. Nah, salah satu cara untuk memilih yang kritikal adalah Pareto. Oh iya benar Pak. Benar ya, oke terima kasih. Ya maaf ya Pak. Ya, jadi mungkin tapi gambaran saya hanya ingin sebenarnya hari ini poin saya sebenarnya ingin ngajar ya, ingin belajar sama-sama lah, nggak ngajari, saya kan bukan pengajar ya. Kita belajar sama-sama aja. Kita harus membiasakan diri memulai dengan melihat sistemnya. Nanti waktu kita melihat sistemnya juga kita bisa mengenali kok ini problemnya sistem terintegrasi enggak sih? Integral sistem enggak sih? Oh ternyata enggak ya. Ternyata bukan sistem integral, ya udah yang menyelesaikan biar teman kita gitu ya, karena biasanya gitu. Jadi kalau ini masalahnya murni mesin, ini murni masalah di combustion chamber, reaksi pembakarannya, ya udahlah teman-teman mesin aja, kita nungguin dulu gitu ya. Ya biasanya seperti itu. Jadi salah satu tugas kita waktu awal mendefinisikan sistemnya ini adalah mengidentifikasi tadi ya sistemnya, sekaligus kita memastikan bahwa problemnya memang terkait dengan socio-technical system. Oke. Tapi ada perkembangan nggak? Anda mendapatkan oh iya ya ini cara pandang kita. Kenapa sih kok
Gak tahu siapa yang nulis ini kok sampainya dia kepikiran perlunya membuat model hubungan antara price sama lot sizing gitu ya. Ya kan? Ya. Iya betul Pak. Oke, terima kasih Sari. Ya, sekarang yang lain masih ada 19 orang. Siapa lagi yang mau? Istiqomah boleh Pak? Silakan, coba istiqomah ya. Ya saya juga bingung Pak. Ya. Izin share screen ya Pak. Ya, panggilannya Isti Ya. Pak. Isti. Oke, silakan. Sudah kelihatan belum ya Pak? Sudah. Pilih salah satu aja ya, nggak usah semuanya. Iya Pak, tapi saya kayaknya agak salah Pak ini. Oh ya, nggak Jadi apa-apa. saya Nggak usah khawatir. Salah itu biasa. saya pilih jurnal yang pertama ya Pak. Ya. Untuk jurnal yang pertama judulnya Mixed Integer Linear Programming Model for Vehicle Wording Problem for Hazardous Materials Transportation Pak. Itu diambil tahun 2016. Nah saya memvisualisasikannya benar-benar sevisualisasi ini gitu Pak. Jadi Ya, masalahnya nggak apa-apa. dia ada sebuah armada di sini kami menyebutnya truk ya Pak. Truk yang membawa material berbahaya seperti radioaktif atau mungkin solar, bensin semacam itu Pak. Nah jadi tujuannya itu mau memberangkatkan armada tersebut, truk tersebut dari depot menuju ke klien-kliennya Pak. Namun permasalahannya ada di perjalanannya Pak. Jadi untuk armada yang membawa material berbahaya itu tingkat kecelakaan transportasinya itu cukup besar. Dimana nanti ketika nanti mengalami kecelakaan, maka barang-barang, maksud saya muatan yang ada di truk tersebut bisa tumpah misalnya gitu Pak, bisa tumpah atau misalnya bocor ke jalan seperti itu yang kemudian bisa menimbulkan seperti jet fire, pool fire, atau mungkin ledakan-ledakan seperti itu Pak yang berdampak pada populasi di sini. Maksudnya adalah ketika di jalan itu kan pasti ada orang-orang lain, mobil-mobil lain seperti itu Pak. Sehingga dibutuhkan dari peneliti di sini mengusulkan untuk optimasi resiko kerutuan. Jadi rute mana yang akan dipilih oleh kendaraan tersebut dengan jenis kendaraannya. Jadi apakah itu kendaraan yang membawa LPG misalnya atau itu kendaraan yang membawa radioaktif, nanti rutenya lewat mana seperti itu Pak. Nah kemudian di sini define problemnya saya tulis seperti ini Pak. Jadi di sini adalah mengenai masalah rute kendaraan untuk transportasi kendaraan tadi yang membawa material berbahaya yang di sini kami sebut dengan hazmat Pak. Penulisnya sebut dengan hazmat. Nah jadi nanti ada kendaraan yang berbeda melewati rute yang mana. Jadi nanti keputusannya itu adalah rute teraman Pak yang dipilih untuk sebuah armada tersebut. Kemudian pertimbangannya itu di sini digambarkan dengan teori graf Pak, menggunakan graf langsung atau directed graph. Yang dipertimbangkan itu pertama itu tentang perjalanan dari depot ke klien, kemudian jumlah demand dari kliennya, misalnya solarnya ada berapa liter, kemudian jaraknya, kemudian jumlah orang yang terdampak sebagai konsekuensi kalau tadi misalnya solarnya tumpah atau muatan-muatannya keluar dari armadanya tersebut. Nah kemudian solusi dari permasalahan ini nanti tersusun sebagai kumpulan set rute Pak. Jadi misalnya ada satu kendaraan, dia ke klien 1, ke klien 2, ke klien 3 gitu kan Pak, lebih dari satu klien. Nah itu rutenya lewatnya yang mana saja. Dan itu rutenya itu berawal dan berakhir di depot dengan mempertimbangkan kapasitas truknya tadi, muatannya itu berapa banyak volumenya. Kemudian untuk generator alternatif, tadinya saya merasa kalau generator alternatif itu alternatif lain selain dari paper Pak, ternyata bukan ya Pak, setelah saya dengarkan tadi yang punya Mbak Sari. Iya, ternyata kalau di sini saya coba menyusun kembali Pak. Jadi generatif alternatifnya itu di sini penulisnya membuat sebuah model mixed integer linear programming untuk meminimalkan potensi kecelakaan tadi Pak. Yang berupa nanti keputusannya kendaraan tertentu akan melewati jalur mana yang ditentukan. Jadi nanti variabelnya itu berupa biner Pak, 0, 1. 0 kalau tidak melewati rute tersebut, 1 melewati rute tersebut. Seperti itu Pak. Sampai di sini ya Pak? Atau sampai... Oke. Mundur dulu, sampai mundur. akhir. Ya, yang pertama Iya Pak. Anda sudah lumayan. Di sini Anda mencoba untuk jadi memvisualisasikan, idealnya memang visualisasi sampai sini, sampai ke ujung yang jadi masalah dalam penelitian. Kalau Anda lihat masalahnya kan dia akhirnya pengen pakai mixed integer linear programming. Kenapa kok tidak pakai
misalnya modelnya tidak linear programming biasa saja, enggak digabung dengan yang integer misalnya. Itu kan masalahnya dia sampai situ kan. Ya. Nah, cuman memang ada masalah besarnya, ini ada masalah primitifnya, ada ini. Jika ini sebenarnya ada dua masalah. Masalah besarnya, primitifnya, ada masalah solusinya. Nah, si penulis ini yang diselesaikan masalah solusinya. Jadi kalau primitifnya sebenarnya sudah kelihatan. Ada problem mendelivery produk dari titik A ke titik B. Nah, tapi ada constraint karena ini barang berbahaya, maka harus dihindari. Jadi ini yang kita sering sebut trade off. Jadi kalau tidak ada trade off, sebenarnya simple. Ya udah cari jarak terpendek. Ya kan? Iya. Cari jarak terpendek. Atau lebih ekstrim lagi kalau tidak jarak terpendek adalah cari jarak tercepat. Karena tidak harus terpendek, tapi juga tercepat. Nah, cuman di kasus ini akhirnya keluar bahwa ini tidak cukup. Kalau kita nyari jarak terpendek, ternyata ada constraint atau ada trade-off terkait jika yang menggunakan, jika probabilistik kecelakaannya tinggi, penaltinya itu besar sekali. Jadi kadang-kadang kalau kecelakaan nggak apa-apa lah, nyempet-nyempet sedikit nggak bahaya, itu cari jalan tercepat. Tapi begitu seperti ini, maka kita perlu nambahin penalti kalau potensi kecelakaan atau potensi ada gangguan itu tinggi. Nah ini sudah mulai ada trade-off-nya di situ. Sehingga dia masih makin jalan itu. Jadi untuk mendistribusi sampai titik tertentu yang dia jadikan constraint tidak hanya jaraknya terpendek, tapi potensi kecelakaannya tadi. Ya. Nah itu sudah ketemu, berarti Anda nanti perlu bikin model yang bisa mengakomodir mencari jarak tercepat, tetapi ada penalti jika potensi kecelakaannya tinggi. Nah, terus baru ini belum selesai dengan paper itu. Baru di titik ini ketemu ada alternatif si A, si B, si C, si D, metode A, B, C, D. Nah, Anda searching lagi dalam memberikan penalti itu ada beberapa approach dengan mixing integer misalnya atau dengan metode yang lain ada tersebut di situ. Karena kadang-kadang yang nanti akan menjadikan lebih complicated lagi adalah penaltinya itu tidak linear. Jadi kalau probabilis nanti ini kalau di teman-teman transportasi nanti akan paham bahwa jalan itu implikasi kepadatan itu efek terhadap potensi probabilistik kecelakaan itu ordernya tidak satu, jadi tidak linear. Jadi makin probit dia akan melonjak. Jadi ketika kepadatannya satu, misalnya potensi kecelakaannya satu, kepadatannya dua, mungkin tidak sama dua, tapi bisa tadi 4 kali. Nah, untuk mengakomodir bahwa kepada potensial kecelakaan itu tidak linear dengan kenaikan kepadatan, maka perlu model lagi di situ. Nah, akhirnya orang akan mengembangkan banyak di sana modelnya nanti. Nah, nanti ada ketemu constraint lagi sebenarnya kalau teman-teman ini kan larinya di simulasinya, di teman yang menyelesaikan. Nanti akan ketemu ketika modelnya dengan komplit tadi, computation time-nya tinggi. Nanti begitu disederhanakan, computation time-nya bisa lebih rendah. Itu juga akan di trade off juga. Nah, oke. Sekarang saya mau nanya ke Anda. Jadi kalau Anda cermati di paper ini, akhirnya nanti kalau mau visualisasikan yang Anda kerjakan ini harus. Jadi nanti tolong membiasakan sistemnya. Kalau di sini Anda bisa melihat nggak, menjustifikasi nggak bahwa sistemnya termasuk sistem integral? Sistem integral itu yang seperti apa ya Pak? Mohon maaf. Wah, yang kuliah kemarin kita udah bahas. Yang socio-technical system itu Pak? Ya, ada orang, ada faktor orang lain. Jadi orang plus. Nggak boleh orang saja ya. Jadi minimal orang mesin. Ya.
Jadi orang agama equipment itu minimal atau orang information gitu ya, minimal gitu ya. Jadi nanti ada setelah itu, ini sistem integral enggak? Iya. Nanti bahkan ya, ini kalau saya bayangkan ya, kalau yang melakukan penelitian riset ini orang simulasi, optimasi, OR gitu ya, tapi dia bekerja sama dengan teman-teman Ergo. Wah, ini jadi lebih complicated. Karena faktornya nanti tidak hanya kepadatan jalan, tetapi karakter drivernya. Ya nggak? Ya Pak. Nah, ini jadi menarik. Jadi teman-teman Ergo, dia akan memasukkan model faktor drivernya. Tetapi drivernya itu tidak cukup, jalannya juga jadi masalah, Pak. Iya, jalannya misalnya rusak atau enggak gitu ya Pak. Jalan rusak, terus kepadatannya. Jadi kan kalau misalnya drivernya kategori sudah canggih, gitu kan, padat-padat sedikit aman lah. Tapi kalau drivernya masih baru latihan, ya lebih baik dicarikan jalan yang nggak ada pesaingnya. Itu jauh lebih. Nah, jadi lebih complicated lagi ya nanti konstrain. Mirip nggak? Jadi mirip dengan yang Sari tadi. Jadi kita melihat, jangan lupa kalau berhadapan dengan ini, Anda harus mampu memvisualisasikan sistemnya. Nah, salah satu yang kita pastikan di visualisasi sistem bahwa sistem yang kita tinjau ada faktor manusia, ada faktor yang lain dalam sistem itu. Itu harus clear dulu. Nah, setelah itu Anda juga waktu memvisualisasikan ini jangan lupa mengidentifikasi trade-off. Ya. Ini kalau dipaksa ini paling bagus ada trade-off-nya apa sih, ada trade-off-nya apa sih, ada trade-off-nya apa sih. Nah, memahami itu di titik itu kita jadi basic untuk kita mengidentifikasi lebih lanjut problem yang mau kita pilih untuk diselesaikan dan seterusnya gitu. Ada pertanyaan? Yang lain juga boleh ikut nanya kok. Belum Pak. Oh ya. Masih memahami yang tadi dulu. Ini kalau Anda lihat yang diceritakan dia kan kalau sampai kecelakaan implikasinya banyak sekali. Jadi ada model untuk merepresentasikan implikasi akibat kecelakaan. Sehingga dengan model ini penaltinya, ini kalau saya tidak disuruh ngitung, kalau saya kalau saya tidak disuruh ngitung, tidak disuruh ngapa-ngapain, pesan saya cuma satu, cari rute yang paling sepi. Karena ini paling aman, gitu ya. Cuman implikasinya kalau pakai rute yang paling sepi, lama sekali nggak sampai tujuan. Nah, baru dicoba yang lebih sana sini dikit, siapa tahu bisa lebih cepat sedikit. Jadi kita biasanya kalau kondisinya kayak gini, kita searchingnya dari titik paling aman. Aman, cepat. Oke, ada pertanyaan yang lain, silakan kalau ada terkait ini. Oke ya, ini penting loh ya. Jadi Anda jadi jangan sampai, karena banyak sekali kesalahan kita ketika di TI itu, kita itu sering sekali menyelesaikan masalah sudah alternatif solusi gitu ya di belakang. Akhirnya ya jadi mengada-ada itu, jadi karena sudah di belakang gitu ya, alternatif solusi. Padahal lebih baik Anda jadi real problemnya dulu. Oh ya, nanti disolusikan ini, solusikan ini. Jadi problem kayak gini kan bisa diselesaikan oleh teman-teman OR, bisa juga diselesaikan oleh teman-teman ergonomi. Kalau ergonomi fokusnya cari driver yang benar-benar paham istilahnya anti kecelakaan karena dia sudah terampil sekali gitu ya. Nah, terus nyari solusinya, nyari yang paling rute yang paling murah, paling aman gitu ya. Oke ya. Istiqomah. Terima kasih Sekarang Pak. yuk sama-sama. Siapa lagi? Silakan yang mau voluntary. Kalau enggak saya urut. Ada Febri Wahyudi, silakan. Febri.
Lo kok hilang? Febri ada nggak? Oke, sebentar tak taruh di dulu biar dia saya anggapkan gini, kita diskusi dua. Sekarang Purwo Setiawan, silakan. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya. Saya nggak mengulangi cerita yang sebelumnya ya. Anda sekarang fokus ke sana. Ya. Pak, yang tugasnya dikumpulkan di file itu ya Pak? Jurnal. Ya, Tapi ini saya mau tanyakan dulu, Pak. Ya, silakan. Jadi di sini saya memilih jurnal dengan judul Design of Green ERP System Reverse Logistic Module based on Odoo in Entertaining Industry. Jadi ini kalau lebih ke sistem informasi Pak, kayak SAP modelnya. Ini masuk industri enggak ya Pak? Yang pertama saya tanyakan Pak. Lo nggak ke sistemnya, nggak peduli kok. Oh, okay. Jadi mau masuk industri atau enggak itu intinya objeknya harus sistem terintegrasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang visualisasi. Jadi mohon maaf Pak, kayak saya kemarin belum tahu mengenai visualisasi yang baik tentang input, proses, output, kemudian kontrol variabel, uncontrol variabel saya belum tahu. Jadi di sini saya akan menjelaskan saja. Jadi pada dasarnya PT Elko Indonesia Sejahtera ini adalah perusahaan di bidang liter. Jadi dia mengalami kendala di informasi pada bagian ini Pak. Jadi ini sering mengalami pengembalian produk itu tidak tersimpan dengan baik. Jadi kendalanya adalah seperti berikut ini. Jadi input produk itu secara manual sehingga stok produk reject itu tidak dapat dimonitoring secara real time. Jadi memungkinkan keputusan itu sangat susah dilakukan atau kurang cepat dilakukan. Kemudian perusahaan tidak dapat memonitoring proses untuk menentukan tipe produk dan rute pekerjaannya sehingga sering terjadi error. Kemudian perusahaan tidak memiliki proses untuk menjadikan produk second grade. Kemudian yang terakhir problemnya itu perusahaan tidak memiliki green indicator dalam reverse logistic process. Nah dari sini ini gambar ini adalah gambar proses bisnis yang ada sebelum Green ERP ini diterapkan. Jadi seperti ini. Jadi dari customer ada pengumpulan produk, kemudian inventory menerima, sampai seterusnya itu dilakukan secara manual. Jadi informasinya masih tersimpan secara manual. Nah selanjutnya, di penelitian ini itu dilakukan sebuah implementasi ERP itu menggunakan Odoo. Jadi ERP ini kalau yang lebih familiar itu biasanya SAP ya Pak ya. Tapi ini di penelitian ini menggunakan Odoo. Jadi Odoo adalah open source yang sesuai dengan perusahaan karena beberapa modul itu ditawarkan gratis dan mudah digunakan. Dan pada penelitian ini digunakan beberapa modul untuk kepentingan reverse logistik ini. Jadi dari proses bisnis yang tadi itu kemudian setelah menggunakan Odoo ada otomatis. Kok suaranya hilang di tempat saya?
Oke, teman-teman mahasiswa kedengaran nggak? Enggak juga, Pak. Oh, sama. Hilang. Oh, gimana suaranya hilang? Oh, ini putus. Pak, tadi terputus sampai mana ya? Sinyal Ya. saya kurang bagus, Pak. Gini aja, poinnya sebenarnya yang di Anda itu, ini pakai yang punyanya Infose enak gitu. Ada input, proses, output. Sebenarnya kalau kondisi sekarang itu kok seperti apa sehingga kok perlu install ERP UDU itu. Kira-kira mulainya dengan kondisi saat ini seperti apa, terus kalau diinstal itu harapannya jadi seperti apa, itu punya nggak gambarannya? Oh, hilang. Oke, hilang. Halo? Ya, halo. Putus. Izin mematikan kamera, Pak, karena Ya, silakan matikan aja kameranya. ya, berarti ada input, kemudian prosesnya, kemudian output begitu ya, Pak? Nah, intinya gini, kira-kira masalah apa sih yang diselesaikan oleh UDU? Oh, oke. Jadi saya search lagi. Dengan UDU itu ada beberapa output seperti ini, Pak. Nah, ini. Jadi perusahaan dapat melihat indikator green ERP sistem reverse ini menggunakan tampilan yang ada di UDU dengan data-data yang masuk di UDU. Nah, ini. Jadi Nah, iya. Bisa yang awalnya data itu implikasi kepada sistem apa sih? Kalau cuma lihat data gitu, yang sekarang itu nggak bisa lihat. ya, dan ini informasinya tersebar ke beberapa departemen, Pak. Nah, iya, yang sekarang itu emangnya informasi yang ke banyak departemen emangnya nggak kelihatan. Belum, Pak, karena masih manual, jadi masih menggunakan. Nah, iya, kalau manual emangnya nggak kelihatan. Kelihatan, tapi belum real time, Pak. Nah, real time itu gampang banget kok sekarang ini. Kalau ngirim barang, begitu ngirim barang terus difoto, dikirim lewat WA udah selesai. Ini sudah saya kirim, orang sudah tahu ini barangnya dikirim. Pernah nggak bayangkan sesimpel itu gitu ya? Jadi daripada complicated mikirin enterprise resource planning, ERP itu sederhana aja. Oh ya udah, kalau ada ini ngomong aja, ngomong, klik, tahu langsung, WA itu sudah tahu gitu. Nah, poin saya sebenarnya bukan itu. Kita jangan start dengan metode, tapi start dengan problem. Apa sih sebenarnya problemnya? Nah, untuk memahami problemnya, start pertama dengan visualisasi sistem. Apa sih sebenarnya? Apa sih yang terjadi di sana? Nah, itu yang Anda nggak ada gambarannya sama sekali. Kalau ini kesannya hanya ya udah ada palu itu ya, ada UDU diterapkan di situ. Tapi real problemnya nggak ketangkap. Oh. Anda ngambil paper di mana tuh ini? Di ini, Pak. Ya. Di International Conference. Oh, seminar ya. Ya iya. Masih. Iya, seminar. Apa saya coba jelaskan yang lain, Pak? Nggak apa-apa, justru poinnya nanti justru Anda perlu ini. Jadi nanti yang kayak gini Anda harus
dipahami dulu. Yang pertama adalah memvisualisasikan sistem. Jadi mungkin kalau kaitannya nanti terkait dengan sistem informasi seperti ini, mungkin malah jadi flow of information yang ada sekarang kayak apa gitu ya. Kan gini, teman-teman TI itu kan biasanya ada 3 aliran. Jadi yang pertama adalah aliran barang, material. Ini yang kita kerjakan sangat serius, aliran material ini terutama yang teman-teman di manufaktur itu utamanya kita akan ngomong aliran material. Terus yang kedua ada aliran informasi, ya. Jadi kecuali ada material, ada information, ada aliran informasi. Yang terakhir aliran uang. Nah, biasanya kita kadang-kadang fokus banget ke aliran material, lupa aliran informasi. Bahkan lupa lagi aliran uangnya gitu ya. Jadi kita menghandle yang paling repot mengelola materialnya, tapi sebenarnya di poin itu dari sisi uang nggak seberapa gitu ya. Kalau di decision making yang strategik biasanya kita bukan materialnya yang jadi pokok, tapi malah uangnya. Yang paling penting, paling terkait dengan uang paling tinggi itu yang dipegang. Kalau yang tidak, itu bisa disubkonkan. Jadi urusan orang lain. Karena pekerjaannya banyak, uangnya sedikit, itu ya ngapain kita kerjakan? Yang kayak gitu disubkon aja gitu ya. Tapi kalau pekerjaannya sedikit tapi uangnya banyak, itu kalau bisa itu yang dikerjakan gitu ya. Tapi kan semua orang nanti masuk ke situ ya rebutan, akhirnya juga uangnya jadi sedikit juga gitu kan. Sehingga kita belajar itu gabungannya itu. Oke. Jadi ini atau saya jelaskan yang lain ya Pak ya? Boleh, tapi ini kayaknya yang paling Anda kemarin saya minta nulis baca 5 yang minimal 3 itu yang jurnal ya. Ya. Apa 3 bahasa Inggris dan jurnal ya? 3 bahasa Inggris dan jurnal. Ini ada yang jurnal mana aja? Yang jurnal Nomor 1 seminar, nomor 2 itu seminar juga ya, informnya. Itu seminar. Seminar itu nomor 3 ini paling your jurnal ya. Terus yang 4 itu jurnal bahasa Indonesia, 5 buletin ya. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi itu ya sementara. Oke, yang lain biar saya punya gambaran masing-masing. Dan Anda kalau pernah menerangkan kan jadi lebih. Oke, siapa di close dulu? Close. Baik Pak. Skip. Oke, tolong tadi yang sudah Sandi sudah Isti Purwo. Fahrudin Muna, Fahrudin. Langsung ke papernya ya Pak? Ya, boleh pilih aja salah satu yang menurut Anda paling enak untuk dijelaskan. Ya Pak, ini halo, bisa terdengar ya Pak? Ya. Ya, jadi ini judulnya ini Pak, Optimization Economic Order Quantity Method for Support System
pre-order point stocking. Tapi untuk inputnya itu dia adalah data kebutuhan bulanan dari setiap barang yang kemudian itu dievaluasi untuk menentukan tadi Pak ROP, EOQ sama SS. Nah, proses activitiesnya itu proses pengaturan manajemen inventory di dalam barang inventory tersebut. Sedangkan enablernya itu dia pengembangan metode sistem tetapi secara global Pak, di UCD, User Center Design. Tapi dia tidak menjelaskan secara rinci tentang logic UCD-nya. Dia langsung dari metode EOQ, ROP. Coba sekarang aja, jangan loncat ke situ. Kira-kira gambaran sistemnya seperti apa? Gambaran sistemnya, inputnya tadi Pak, data tadi. Atau permasalahan dulu Pak? Ya gambaran sistemnya aja. Sistem yang ditinjau itu apa toh? Sistem yang ditinjau itu ini Pak. Jadi problem di inventory diselesaikan dengan Lupakan dulu problemnya. Sistemnya adalah sistemnya dari sistem data. fisiknya apa toh? Sistem fisiknya dia ini Pak, membuat software UCD itu Pak, User Center Design. Softwarenya. Ininya loh Dia sistemnya. DSS, Decision Ya, Support. DSS-nya kan untuk apa? Untuk sistemnya itu apa dulu? Untuk menentukan rekomendasi dalam penentuan kapan dia beli dan berapa jumlah Itu. dia Sistemnya dulu, sistem fisiknya, sistem socio-technical sistemnya itu apa? Sosial sistemnya berarti manusia dengan nanti ada barang Iya, itu apa toh yang jadi objek integral, dari Pak. Sistem ya integral. apa? Sistem Apa ada di gudang, apa ada di inventory, Pak, manajemen inventory. Nah iya, tapi sistemnya yang Anda mau yang dibahas oleh paper ini terkait di mana tuh? Di gudang atau di malah unit produksi atau Gudang, di mana? Di gudang ceritanya gimana? Kalau sistem di gudang itu ceritanya gimana? Kok sampai terus kepikiran bikin economic order quantity misalnya? Jadi di dalam gudang itu ada biaya yang nanti di dalam penyimpanan setiap material maka harus diefisienkan. Hal ini terkait dengan adanya fluktuatif demand dari konsumen yang dia berubah-ubah. Maka ketika tidak dilakukan perhitungan dan hanya menebak, hal itu menyebabkan pengelolaan barang di gudang itu tidak efisien, sehingga kadang itu jumlahnya menjadi terlalu banyak atau kadang kehabisan, seperti itu Pak. Terus? Maka digunakan sebuah metode perhitungan dengan cara memasukkan data input. Anda ya, kalau pakai economic order of quantity itu asumsi dasarnya adalah demand konstan gitu. Ya, demand-nya. Terus padahal Anda tadi cerita problemnya adalah demand-nya yang tidak konstan. Kalau economic order quantity itu ini Pak, di ordernya memang nggak konstan, dia nanti mempengaruhi ke SS dulu, pendekatan statistik, baru nanti dari SS. Ini kan EOQ toh? Iya Pak. Lah iya, EOQ itu persamaannya kan, Anda dulu pernah ngambil manajemen logistik ya? Akar 2DS per H itu Pak memang. Lah iya. Nah itu kan persamaan itu bisa dibikin ketika kita berasumsi order konstan, terus kedatangan itu segera, jadi begitu order datang itu. Kalau nggak terpenuhi konsep itu, EOQ-nya nggak ketemu. Iya Pak, ordernya dia konstan, cuman demand-nya. Makanya sekarang saya sebelum cerita tentang metode bentuk persamaannya gitu, kira-kira sistemnya kayak apa sih? Sistem yang
di-handle itu sistem yang seperti apa. Nah itu poinnya sebenarnya yang saya ingin menekankan ke Anda kalau membaca kayak gini, pahami dulu, visualisasikan dulu sistemnya. Ya, kalau sistemnya sudah clear, sudah paham, nah ketika mau visualisasikan sistem, jangan lupa kita selalu membuat trade-off karena masalah kita muncul ketika ada trade-off itu. Ketika tidak, udah kita ambil ekstrim aja. Jadi kalau nggak ada trade-off-nya ya pilih yang ekstrim. Kalau Anda nggak ada trade-off-nya apa-apa, nyari istri ya pilih yang paling cantik, misalnya ekstrimnya itu. Paling sederhana ya. Atau kalau nyari pegawai pilih yang paling pinter. Ya. Itu kalau nggak ada trade-off-nya kan udah pilih yang gitu-gitu kan. Tetapi ketika ada trade-off-nya, ada constraint-nya, maka kita cari titik optimal. Jumlah modalnya terbatas itu Pak, jadi harus pas, kalau nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Wah, jelas enggak. Anda ngira-ngira aja, Anda belum baca yang dia ceritakan mesti. Kalau modalnya terbatas itu solusinya tidak EOQ. Karena kalau EOQ itu bukan menyelesaikan modal terbatas. Dia menyelesaikan total cost minimum. Nah, total cost itu ada dua, yang satu cost inventory, yang kedua adalah cost of order, terus trade-off-nya adalah stock out. Ya nggak? Iya, ada cost of order, ada cost of inventory, ada stock out. Nah, itu yang di-solve ketika kita pakai economic order quantity. Nah, tapi saya belum ngomong ke belakang sebenarnya poin di kuliah yang kedua ini sebenarnya saya ingin kita membiasakan tarik mundur, memahami, visualisasikan sistemnya dulu. Jadi kita membiasakan visualisasi sistem, problem identification. Udah itu dulu, metode nanti setelahnya. Jadi kita membiasakan itu dulu. Jadi metode setelahnya lah, nanti kalau sudah kita merumuskan masalah dengan benar, maka kita tinggal memikirkan cara menyelesaikannya dengan benar. Tapi merumuskannya itu perlu keseriusan gitu ya. Ini sebenarnya poin yang ingin saya tekankan ke teman-teman ini. Jadi nanti dalam di teknik industri kita harus concern dengan memvisualisasikan sistem. Jadi Anda harus memahami sistemnya. Kayak gini, sistem realnya kayak apa sih? Gitu ya. Anda harus eager. Jadi nanti kalau baca paper, baca apa, memang nggak akan dijelaskan di paper. Tetapi Anda bisa melakukan dengan cara Anda mencari. Jadi kalau dia cerita lagi tentang warehousing misalnya, oke, cari buku tentang warehouse. Kira-kira urutannya kayak apa sih? Kira-kira apa sih yang terjadi di sana? Nah, kalau sudah, Anda bisa mulai memprediksi, oh iya problemnya ini, sehingga nanti solusinya kira-kira ini. Gitu ya. Bahkan nanti di problem yang sama, alternatif solusinya bisa macam-macam, tidak cuma satu. Jadi nanti bisa sangat banyak. Yang mirip kalau kita mengidentifikasi, kita mau ke Jakarta. Kalau mau ke Jakarta kan nggak ada solusi yang tunggal kan, bisa naik pesawat, bisa naik mobil, bisa jalan kaki, bisa naik kereta, gitu ya. Nah, itu nanti, tapi kita harus dulukan, saya harus ke Jakarta, sampai sana kapan, constraint-nya saya nggak boleh lama-lama di jalan, atau biayanya yang paling murah. Nah, itu baru nanti. Oke ya. Oke, ya, Pak. Terima kasih Pak. Terus saya mau Diklu ada nggak? Iya Pak, saya. Ya silakan. Diklu, ya bisa cerita biar yang dikerjakan. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin definisi dari setiap tahapan yang saya lakukan tuh
mungkin kurang tepat ya Pak. Jadi mengerjakannya juga kurang. Kalau di awalnya definisi dari visualisasi adalah menggambarkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal atau target sehingga muncullah gap. Nah, kemudian ada define problem itu mendetailkan permasalahan dari gap tersebut, kemudian menginvestigasi penyebab utama permasalahan, dan untuk yang general alternatif itu mengeksplorasi alternatif cara pemecahan permasalahan. Kemudian, ini adalah jurnal yang pertama yang saya analisis, yaitu pengembangan sistem evaluasi desain produk berbasis rotan dengan pendekatan rekayasa Kanse dan Association Rule System. Ini menurut saya visualisasinya adalah bahwa Indonesia merupakan produsen bahan baku rotan yang cukup besar di dunia. Namun industrial hilir yang mengolah bahan baku rotan tidak berkembang dengan baik. Kemudian ada juga data penurunan pangsa pasar dan nilai ekspor dari produk jadi rotan di Indonesia. Dan gap ini bahwa dia merupakan produsen terbesar, namun nilai ekspornya kecil ini dipengaruhi atau salah satunya adalah produk agroindustri berbasis rotan umumnya masih lemahnya desain dan finishing produk jadinya. Sehingga kalau yang di jurnal ini diambil kasus untuk desain porsi rotan. Kemudian untuk define problemnya, masalahnya adalah biasanya konsumen itu menggunakan kata-kata dalam menggambarkan keinginan atau perasaannya terhadap suatu produk. Sedangkan di sisi lain, seorang perancang produk itu merancang produknya tanpa mengetahui perasaan yang ditimbulkan dari produk tersebut. Sehingga perlu diketahui elemen desain produk yang mampu menarik perasaan pelanggan, sehingga seorang perancang pun mampu merancang produk dengan pertimbangan elemen desain yang terpilih. Oke, stop di sini dulu. Anda cukup tarik lagi ke definisi Anda. Ini sudah bagus itu yang tadi grafik merah itu. Nah ini, fungsi visualisasi kan menggambarkan kondisi saat ini sama menggambarkan kondisi ideal kan ya. Yeah. Ya oke. Nah, mungkin kalau Anda bisa nanti kalau dalam menggambarkan itu, waktu menceritakan tiap paper ya, Anda definisikan kondisi saat ininya, mungkin kondisi idealnya kayak apa, kondisi saat ininya kayak apa. Nah, itu nggak muncul. Kalau ini diikuti bagus sebenarnya ini. Yang Anda bikin ini bagus. Jadi saya bayangkan juga seperti ini. Anda kalau misalnya kita presentasi proposal gitu ya, kita bisa ceritakan kondisi saat ini, gitu ya. Terus idealnya harusnya gini loh. Kalau ini bisa gini gitu ya. Nah sebenarnya kondisi saat ini, kondisi ideal itu akan muncul ketika kita, kalau pakai bahasa saya tadi kan, kita bisa mengidentifikasi trade-off-nya. Gitu ya. Jadi ketika kita bisa membayangkan sistemnya, tapi ada trade-off. Jadi kayak yang tadi saya yang Sari cerita tentang jualan sayur di toko ya, supermarket itu. Jadi ideal kalau pembeli itu kalau beli sayur nggak mau sayur sisa. Intinya apa? Kalau stoknya sudah habis dia juga nggak mau. Beli roti juga kalau tinggal satu bungkus juga nggak mau kan biasanya kita, karena biasanya customer merasa kalau tinggal sedikit itu sudah sisa dipegang-pegang banyak orang ya. Dia pengennya beli sesuatu itu fresh, pertama gitu kan barang ini. Cuman kalau displaynya dibikin banyak seperti itu, resikonya kalau ada telat beli ya habis karena harganya delay gitu ya harganya. Nah sehingga keluar kondisi idealnya itu kita bisa tahu stok yang dari visi customer masih kelihatan banyak, tetapi dari biaya sudah minimal, stok minimal di mata customer banyak. Nah itu akhirnya
ya kita perlu menentukan nih stok minimal di mata customer banyak gimana. Nah itu akhirnya yang ketemu model, mengembangkan model itu di situ. Sehingga stok minimal di customer banyak keluar dari lot size-nya. Terus nanti price-nya, gitu ya, nah, hubungan antara price sama ketersediaan ketemu juga, gitu. Oke, coba balik ya. Jadi ini ya, ini kalau Anda ambil salah satu, terus Anda coba jelaskan ke kita mungkin. Ambil salah satu yang paling Anda familiar problemnya dari 5 kasus ini. Yang ini tadi. Boleh silakan pilih salah satu yang menurut Anda familiar bisa menjelaskan kondisi saat ini sama kondisi idealnya. Kalau kondisi saat ini mungkin ada produk di mana dia didesain kurang sesuai dengan keinginan dari konsumennya, sama dari tingkat kekuatan kursinya, kemudian sandarannya, kemudian tempat tangannya, seperti itu dirasa kurang sesuai dengan keinginan dari target konsumennya. Seperti itu. Terus idealnya? Idealnya sebuah produk itu didesain berdasarkan dari kebutuhan dan keinginan dari konsumennya, sehingga harusnya desain itu dapat menangkap atribut yang terus akhirnya ujungnya kita ingin ngajari cara mereka untuk desain gitu kan? Yeah. Berarti kan harusnya Anda cerita visualisasikan sistemnya dulu. Ini sekarang industri rotan. Berarti kita mulai dari industri rotan kita sudah sangat. Jadi masalah ini ya, kalau Anda mau memunculkan bahwa ini contoh jalan pintasnya. Kalau mau memunculkan bahwa ngajari Kanse itu sebagai keharusan, harusnya memvisualisasikan memulai dengan betapa tingginya, jadi kita visualisasikan betapa tingginya produk yang salah desain. Ini nggak ada, jadi orangnya terlalu loncat kalau langsung ngomong ke pentingnya desain. Kan nggak ada. Yeah. Ini nggak ada. Jadi kalau mau bercerita bahwa kayaknya perlu diajari teknik desain yang bagus, nah kita harus bisa memberi gambaran kepada audiens kita bahwa sekarang itu salah desain banyak sekali. Jadi problemnya bukan kita produksi rotan sangat banyak gitu ya. Kalau kita produksi rotan sangat banyak, tetapi desainer kita jago-jago kan ya udah, ngapain kita ngapain mempersulit sendiri dengan jualan dengan ngajari Kanse ya, mereka harus belajar Kanse gitu kan. Kalau kita memang startnya dengan kita punya rotan sangat banyak dan ternyata produk hasil rotannya itu semuanya laku, berarti kalau memang ada masalah satu-satunya cara ya kalau misalnya tapi kapasitas penjualan rotannya kok rendah, berarti tinggal perlu mesin yang bisa menduplikasi produksi yang sangat banyak. Kalau problemnya kita punya rotan sangat banyak, penjualan rotan jadinya kecil, tetapi nggak ada masalah dengan penolakan desain. Berarti sebenarnya masalahnya kan tidak di desain. Masalahnya adalah produktivitas. Itu yang ingin saya jadi kita pokoknya di tahap awal ini ya, jadi saya wanti-wanti dan saya mau ngecek ini karena besok ya apa kita makin, karena saya lihat sering sekali kita itu sampai seminar proposal itu belum clear benar gitu ya, sebenarnya ada masalah apa sih gitu. Nah yang kayak gini itu kan contoh sederhananya, jika kita punya rotan sangat banyak, tapi kok industri rotan kita ekspornya kok rendah banget ya. Nah, setelah dilihat
kalau nggak ada clue sama sekali bahwa produk kita ditolak oleh market, asal ada market mau, berarti problemnya ini bukan desain, problemnya produktivitas. Tapi ketika kita ada mismatch produk, jadi produksi banyak, tapi banyak sekali produk yang diproduksi nggak laku dijual, akhirnya numpuk. Nah, ini mesti ada salah desain. Nah, itu yang akhirnya kita solusinya ngajari mereka desain. Walaupun, nah ini juga penting Anda catat, kadang-kadang hal-hal seperti ini karakternya masih simptom. Jadi orang itu ketika cukup banyak, nah itu yang perlu dilanjut, kalau di dokter itu perlu dilanjut dengan tes-tes yang lain adalah apa benar ya kita itu nggak memproduksi banyak itu hanya sekedar produktivitas. Siapa tahu memang kan teman-teman kita yang aktif di dunia hutan ini nggak mau produksi lagi sebelum waktu. Karena mereka nggak mau apa istilahnya numpuk di barang jadi. Karena terlanjur sudah banyak ongkos. Kenapa kok jadi nggak laku-laku? Oh ternyata customer-nya nggak menyukai desainnya. Nah itu bisa juga ketemu nanti yang seperti itu. Nah untuk mengidentifikasi poin per poin seperti itu yang tadi sama Isti ya, yang cerita tentang Wishbone diagram. Jadi completeness, kelengkapan dari faktor-faktor yang perlu kita tinjau. Jadi kita tidak boleh juga apa istilahnya dari awal sudah mencurigai. Jadi kayak dokter itu kan nggak boleh ya kita kan sama dokter ya. Dokter itu kan nggak boleh asal pokoknya saya harus curiga siapa yang datang. Misalnya ada semua pasien yang datang, kalau sekarang datang COVID, nggak boleh. Dia kalau belum yakin, dia ngecek, nggak terus begitu ada orang masuk langsung ini obat COVID gitu ya. Ini isoman itu nggak boleh, dia harus ngecek. Kita juga sama. Walaupun dalam suasana kayak gini wajar lah kita menempatkan tes COVID sebagai salah satu yang istilahnya prioritas, tapi nggak boleh kita prejudis. Mesti COVID, nggak boleh. Nah, makanya terus lengkap, dikomplit itu ya, sehingga kenapa sih nggak boleh prejudis? Karena langkah kita mirip sama langkah dokter dan langkah lain-lain. Kalau sudah terlanjur melakukan sesuatu, kita itu susah balik ke sebelumnya. Kayak industri, ya sama lah, kita invest pabrik. Begitu pabriknya jadi, kita nggak bisa greenfield lagi, produknya mesinnya nggak bisa kita jual dengan harga yang murah. Yang mahal seperti kita beli nggak bisa, harganya mesti murah kalau dijual. Nah, poin-poin itu yang kita jadikan ketika kita memahami ini. Itu ya, muka-muka punya gambaran. Ini teman-teman tolong ya, saya nggak terstruktur, tapi karena susah, saya juga susah. Terus terang, dulu biasanya saya ajarkan detail gitu ya, ini harus gini, tapi ternyata juga kalau ujian nggak kasih soal yang kaitan ini juga nggak keluar, akhirnya cuma pada menghafal gitu ya. Padahal maksud saya, poin saya sebenarnya yang ingin saya tekankan di bab ini adalah kita harus tahap visualisasi dan problem definition itu sebenarnya di tahap kita nggak hanya untuk tesis, nanti di tahap real kita kerja itu adalah tahap paling penting. Karena kita di sini akhirnya kalau menyelesaikan masalah seharusnya menyelesaikannya dengan benar. Kita menyelesaikan root cause, tidak menyelesaikan simptom. Jadi harapannya kita tidak, kalau ada orang datang ke saya pusing, tidak terus kita kasih paracetamol atau antalgin gitu, yang begitu minum itu hilang, tapi nanti akan datang lagi gitu ya. Tapi kita memang masalahnya itu. Nah, untuk bisa mendapatkan masalah yang kayak gitu, maka kita harus memastikan bahwa masalah kita adalah root cause, real problemnya. Tidak simptom, tidak gejala, maupun juga tidak alternatif solusi. Ini engineer itu penyakit paling banyak juga alternatif solusi. Jadi, yaitu
kalau di teman-teman mesin selain menggunakan istilah palu, gitu ya, karena kita pegang palu, semua kelihatan kayak paku, mau dipukul semuanya, gitu ya. Jadi kalau kita jagoan dengan misalnya neural net, semuanya mau diselesaikan dengan neural net. Kalau kita jagoan ergonomi, semuanya mau diselesaikan ergonomi. Kalau kita jagoan simulasi, semuanya mau disimulasikan, gitu ya. Padahal problemnya mungkin tidak itu. Nah, kita harus memastikan problemnya. Dan Anda akan banyak berlatih di situ. Jadi, dan kadang-kadang problem-problem itu bisa diselesaikan tidak secara tradisional, yang ketika kita ya makanya misalnya ketidakpuasan konsumen yang pernah saya ceritakan, ketidakpuasan konsumen bank karena antrinya berlama-lama gitu, karena ternyata problemnya kan antri ya, merasa tidak puas, ya oke, solusinya ekonomi, pasangin TV, kita nggak perlu nambah tenaga kerja, toh itu contoh salah satu yang kita yakin bahwa itu root cause-nya tidak masalah jumlah orang layanan. Kalau sudah sore semua terlayani, kan artinya bank akan bis kalau misalnya ditambah teller, tapi nanti begitu jam 3 aja semua sudah terlayani. Akhirnya dia bayar terlalu banyak karena jam 3 sampai jam 5 nganggur tellernya. Idealnya buat semua bank kan semua karyawannya kerja dari jam 8 sampai jam 5. Ya. Jadi nggak ada yang nganggur, nggak ada periode nganggur. Nah itu kita handle. Oke, sekarang ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk problem formulation. Nah, gini, yang teman-teman yang lain tolong nanti pilih salah satu. Jadi yang sudah dikumpulkan biarkan dikumpulkan. Pilih salah satu paper yang Anda pilih. Formulasikan tadi problem visualisasikan sistemnya, terus baru ke list of problemnya. Kalau Anda mau nambah yang saya ceritakan tadi harus jelas gambaran sistem dan ada trade-off, Anda juga bisa menggunakan yang tadi dipresentasikan sama Bu Diklu. Nah, sama Diklu ini adalah bahwa salah satu fungsi dari visualisasi adalah kita jadi paham kondisi ideal seperti apa, kondisi real seperti apa, sehingga kita juga langsung dapat gap. Kan? Nah, untuk memahami gap-nya itu, ya memang kita juga harus memahami yang namanya trade-off-nya apa sebenarnya. Nah, tolong yang ini Anda kumpulkan paling lambat kapan? 2 hari aja ya, jangan sampai minggu depan karena ini mesti hilang. Jadi diskusi pagi ini akan hilang kalau Anda mengerjakan 3 hari lagi aja sudah hilang. Mungkin paling lambat besok ya. Jadi Anda cukup milih satu saja file paper yang Anda baca di antara 5, pilih satu, terus Anda ungkap sistemnya, visualisasikan sistemnya, terus problemnya, sampai situ aja. Terus ditulis, diunggah di grup, seperti tadi. Paling lambat besok, kalau cerita gini besok berarti paling lambat besok jam 12 malam. Yang melewati jam 12 malam, nggak saya hitung sudah ngumpulin tugas itu aja. Pak, boleh bertanya nggak ya Pak? Boleh. Siapa ini? Itu yang saya Pak Asari Pak. Gimana? Oh ya, apa? Ya Sari ya, silakan. Itu yang deadline-nya besok itu bagi yang tadi belum Ya, presentasi semua. atau semuanya ya Pak ya? Semua. Oh ya, baik Pak. Semua dari Anda milih satu. Ini sebenarnya bentuk Anda untuk mencatat apa yang kita diskusikan hari ini. Nah, mencatatnya dengan cara Anda melakukan dengan benar, gitu ya. Paling enggak versi Anda yang paling benar, gitu ya. Nah, kira-kira urut-urutan untuk bagaimana mendefinisikan, memvisualisasikan sistem dan mendefinisikan problemnya. Pak, mau nanya yang tadi untuk penggambaran itu kan ada beda-beda Pak, apakah pakai metode yang in-house atau yang... Bebas, itu bebas kok. Beda-beda sejauh kita bisa dapat gambaran lengkap tentang sistemnya. Terus
ada trade off-nya. Terus tadi malah saya dapat yang dari Bu Diklu tadi, gambaran tambahan tentang gap-nya gitu ya. Bebas, nggak ada satu metode visualisasi yang paling pas. Saya kan selalu bilang salah satu yang paling sederhana, paling umum kita pakai memang yang INCOSE. INCOSE itu yang input, proses, output, control variable, uncontrol variable, performance indicator. Tapi itu hanya salah satu, karena kita di TI itu kan sistemnya begitu banyaknya itu ya. Jadi kalau belajar di TI itu sistemnya begitu banyaknya. Sehingga memang untuk menyamakan visualisasi susah sekali. Kalau teman-teman di kedokteran langsung tubuh manusia jadi. Gitu ya. Tubuh manusia jadi gampang itu langsung, urut-urutannya kan langsung gambar itu. Kita itu enggak, bisa di pabrik, bisa di jalan raya, bisa jadi banyak banget. Makanya saya nggak pernah membatasi sejauh kita bisa menjelaskan, karena memang concern kita kan sistemnya sosioteknikal. Kita bisa menjelaskan kepada audiens kita problem sosioteknikal sistem yang terjadi kayak apa. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, minggu depan nanti kita akan bahas tentang... Pak, itu bentuk formatnya PPT atau... PPT aja. Oh, PPT, Pak. Ya. Pak, mau tanya, Pak. Yes. Jadi yang terkait visualisasi tadi, Pak. Ini cuma memastikan aja, Pak. Nah, misalkan ada kasus yang antrian tadi, Pak. Nah, itu berarti simptomnya yaitu keluhan pelanggan ya, Pak ya. Lalu root cause-nya yaitu masalah antrian. Ya, bisa dari situ. Tapi nanti kan Anda waktu memvisualisasikan kan Anda bisa nyari di buku atau di kira-kira gambaran sistem di antrian kayak gini gitu kan. Oh. Jadi jangan terus stuck dengan berhenti di paper yang Anda baca. Tapi paper itu sebenarnya untuk start Anda masuk di sistem ini. Karena kalau Anda berhenti di paper, nanti bisa-bisa Anda dapat seperti yang tadi cerita tentang economic order quantity itu. Langsung pokoknya tembak, pakai itu ERP itu selesai gitu kan. Padahal mungkin problemnya bukan itu. Ya, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri di sini. Jangan lupa ngisi presensi, ada di chat. Oke, terima kasih. Saya tunggu jawabannya paling lambat. Kan teman-teman Anda tahu ya siapa yang sudah mengumpulkan atau belum, jadi nanti bisa dicek. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Pak. Siang, Mbak. Terima kasih. Terima kasih.